Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Semoga dalam kondisi sehat, bahagia. Tuhan memelihara kehidupan Opa Oma walaupun pada saat ini memang ya tetap harus masih di rumah ya Opa Oma ya. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 49 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Silakan Opa Oma menyiapkan Alkitabnya masing-masing untuk kita membuka dari kitab Yeremia pasal 49 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan yang Tuhan telah berikan bagi kami, khususnya untuk Opa Oma. Di dalam kehidupannya, Tuhan telah memelihara, Tuhan yang telah menjaga, dan kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga firman Tuhan itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami topangan, bahkan semangat untuk kami tetap bisa wujud nyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan Opa Oma tetap bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Berkata-katalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Opa Oma yang dikasih Tuhan, Yeremia pasal 49 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-11. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya, bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatim, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Oma yang dikasih Tuhan, ada sebuah ungkapan yang menyatakan salah satu bentuk dosa terbesar itu adalah kesombongan. Jadi ketika bicara terkait dengan kesombongan, maka seseorang sebenarnya lupa akan siapa dirinya, akan siapa yang menjadi sumber kehidupan bagi dirinya, bahkan mungkin hal-hal yang didapatinya itu dari siapa. Mungkin mereka lupa ketika orang yang cenderung sombong. Dan kesombongan itu pun bisa berakibatkan sebagai ataupun menjadi kejatuhan. Dan ini yang diingatkan oleh Allah melalui Yeremia kepada bangsa Edom. Karena bangsa Edom berlaku sombong. Jadi dalam sejarah Edom ini adalah
keturunan dari Esau. Yang kita ketahui Esau itu adalah saudaranya Yakub. Dari Yakub tentunya berkembang sebuah bangsa yang disebut Israel. Yakub sendiri juga namanya Israel. Nah, dari situ bangsa Israel berkembang. Nah, kesombongan Edom yang sebenarnya adalah saudara dari Israel itu terlihat ketika Israel mendapatkan serangan dari bangsa Babel, gitu ya. Dan ternyata di situ juga bangsa Edom malah bekerja sama dengan bangsa Babel untuk meluluhlantahkan bangsa Israel. Dan di situ bangsa Edom mengungkapkan sebuah kesombongan bahwa bangsa Babel tidak akan menyerang bangsa Edom. Kenapa? Karena kami sudah bersahabat, gitu ya. Kami sudah terikat dalam hubungan kerjasama dan kami tentunya melakukan penaklukan kepada bangsa-bangsa lain termasuk dengan Israel. Di situ ada kesombongan, gitu kan, bahwa Edom merasa bahwa tidak akan mungkin terancam oleh Babel. Namun ternyata Tuhan punya rencana lain, gitu ya. Justru di sini pun Edom diingatkan oleh Tuhan, gitu ya. Ketika di sini diungkapkan bahwa seolah-olah orang berakal budi dan juga orang-orang yang bijaksana di Edom yang melihat bahwa tidak mungkin, gitu ya, bahwa Edom ini diserang, diluluhlantahkan, namun justru melalui Yeremia diungkapkan bahwa jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Seolah-olah akan datang pemetik kemudian menghabisi buah anggur di kebunnya. Kemudian juga diungkapkan, jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusak sepuas-puasnya. Dan di sini juga diungkapkan, aku ini telah menelanjangi Esau tempat persembunyiannya sehingga dia tidak bisa menyembunyikan diri lagi. Ini mau menggambarkan bahwa ke depan Babel pun akan meluluhlantahkan Edom. Jadi yang selama ini Edom merasa aman karena berteman dengan Babel, namun justru ke depan Edom juga akan dicaplok ya, sama Babel, gitu ya. Kenapa? Karena Babel dia akan menguasai negara-negara kecil di sekitarnya, gitu ya, termasuk Edom. Bahkan digambarkan Edom pun akan luluh lantah. Sehingga di sini sudah tidak ada lagi persembunyian, gitu kan. Dan bahkan tinggal anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yatim ya, dan juga janda-janda, gitu ya, yang akan menaruh kepercayaan kepada di sini kepadaku, gitu kan. Diungkapkan juga ya kepadaku ini kepada Yeremia dan juga sekaligus kepada Allah sang pemilik kehidupan, gitu kan. Dan di sini ternyata ya kesombongan yang dialami ataupun dilakukan oleh Edom justru berakibat dirinya tidak waspada, dirinya tidak berhati-hati, dan itu terjadi pada diri bangsa Edom yang akan juga luluh lantah oleh Babel. Nah, sehingga di sini pun ketika Edom jatuh, Edom diharapkan bisa menghayati bahwa ada yang lebih berkuasa dari dirinya sendiri, gitu kan. Ada yang lebih berkuasa dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang digambarkan bijaksana, gitu kan, atau orang-orang berakal. Justru di sini diingatkan ketika Edom jatuh karena kesombongannya, diingatkan untuk melihat bahwa ada Allah yang memiliki kuasa lebih dari segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya Oma Opa, kita diingatkan kembali, gitu ya, agar kita tidak takabur, kita tidak sombong dengan apa yang mungkin kita miliki, apa yang mungkin kita capai. Dan kesombongan-kesombongan itu juga bisa secara tidak sadar terwujud nyatakan. Misalnya kesombongan bisa bentuknya macam-macam, kesombongan intelektual,
ketika bicara pengetahuan gitu ya. Ada yang benar-benar mungkin gitu ya memberikan hal pengetahuan yang baik gitu ya kepada orang-orang yang memang mungkin memang memerlukan untuk pencerahan. Namun kadang ada juga yang sebenarnya bisa jadi gitu ya. Ada hal yang terselip di sana, jangan-jangan mau menunjukkan bahwa diri kita ini sebenarnya lebih pintar daripada orang yang kita beritahu. Diri kita ini lebih tahu daripada orang yang kita beritahu. Nah, hati-hati di sana gitu ya. Jadi kadang kesombongan itu kadang tipis-tipis gitu ya. Namun kita diingatkan bahwa ada yang lebih ataupun ada yang menjadi sumber hikmat dari itu semua, itu adalah Allah sendiri. Belum lagi bicara terkait dengan materi, jabatan segala macam yang kadang membuat kita kecenderungannya adalah sombong, melihat itu semua karena saya gitu ya. Kalau bukan karena saya maka ini tidak bisa. Nah, itu kita hati-hati di sana. Apalagi kadang misalnya kita akan cenderung menceritakan terkait dengan masa lalu. Betul ya Opa Oma ya. Kita akan cenderung melihat masa lalu. Dan kadang bisa saja ada terselip di sana. Oh, itu dulu kalau bukan karena saya. Nah, coba kita renungkan deh. Coba kita lihat. Jangan-jangan kita terjebak dalam kesombongan dan melupakan sebenarnya Tuhan yang menjadi sumber dari semua ataupun sumber kebaikan itu, atau mungkin juga orang-orang yang lain yang juga hadir di dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Dan hal yang lain juga orang seringkali juga menyebutkan, mengungkapkan terkait dengan sombong rohani. Wah, ini hati-hati juga dengan sombong rohani. Sombong rohani yang mungkin digambarkan orang yang merasa lebih beriman dari orang lain. Nah, ini pun kita hati-hati juga kan, khususnya kondisi dalam masa pandemi COVID ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, khususnya Opa Oma, misalnya gitu ya, taruhlah ada yang ikut berkebaktian, kemudian menjudge, menghakimi orang-orang yang tidak ikut kebaktian di gedung gereja itu memiliki iman yang lemah. Misalnya seperti itu. Jangan sampai kita terjebak justru dalam kesombongan rohani. Kita tidak bisa dan kita tidak berhak untuk menilai keimanan seseorang dilihat dari bagaimana tindakannya untuk mengikuti kebaktian gitu ya. Dan kita diharapkan jauh-jauh ya dari penilaian dan penghakiman seperti itu supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, bahkan disebut kesombongan rohani. Dan di sini tentunya Opa Oma masih punya peran untuk bisa memberikan keteladanan dengan mengembangkan sikap yang rendah hati. Kebalikannya kesombongan kan rendah hati ya, untuk melihat bagaimana peran orang lain di dalam kehidupan kita, terutama Tuhan yang memelihara, yang memberikan kekuatan dan topangan, sehingga Opa Oma pada saat ini juga dalam pemeliharaan Tuhan mendapatkan kekuatan dan semangat untuk tetap bisa menghayati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan. Semuanya dari Tuhan. Dan itu kita wariskan. Pemahaman itu kita wariskan kepada anak, menantu, cucu-cucu untuk sama-sama juga menghayati kerendahan diri kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dari Tuhanlah kita menghayati berkat-berkatnya. Jadi pemahamannya bukan jadinya kalau bukan karena saya itu tidak akan mungkin begitu. Nah, itu pemikiran itu harus dibuang, namun digantikan itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin saya bisa begini. Nah, di situ kita diajak untuk benar-benar menghayati Tuhan. Mari Oma yang dikasih Tuhan, kita diberikan kekuatan, semangat dalam firman Tuhan untuk tetap menyatakan firman Tuhan, untuk tidak sombong dan juga menjadi teladan khususnya bagi generasi muda untuk mengembangkan sikap rendah hati dan melihat bahwa ada Tuhan
sumber kehidupan, bahkan mengaruniakan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita bersatu diri di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, melalui kisah yang tertera dalam kitab Yeremia yang baru saja kami renungkan bersama, kami diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami diajak agar tidak sombong dalam kehidupan ini. Baik mungkin sombong secara intelektual, kesombongan terkait dengan pengalaman, bahkan mungkin kesombongan rohani dan kesombongan yang lain. Kami diingatkan bahwa Tuhan memiliki kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa juga memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Maka kami diajak untuk merendahkan hati kami, untuk melihat Tuhan adalah sumber segalanya. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih ya Bapak, Engkau tetap memakai kami, khususnya Opa Oma, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi generasi muda bagaimana bersikap rendah hati. Tuntun kami ya Bapak, sehingga firman Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga hendak mendoakan bagi Opa Oma pada saat ini ikut ambil bagian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memelihara, mengaruniakan kesehatan, kebahagiaan, dan kiranya damai sejahtera akan melingkupi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tetap dimampukan untuk bisa menjadi teladan iman bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan yang jaga dengan kesehatan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang senantiasa melingkupi dan memberikan berkat. Begitu pula untuk keluarga-keluarga dari Opa Oma yang terdampak virus COVID ataupun virus Corona ini, baik secara ekonomi, psikologi, dan berbagai macam hal dampaknya. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan peluang, kesempatan, bahkan hal-hal baru, di mana di situ Tuhan juga tetap memelihara dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tersedia. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah, lembaga-lembaga gugus tugas COVID, dan juga saudara kami yang ada di garda paling depan. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, mengaruniakan mereka kesehatan dalam setiap tugas panggilan pelayanan mereka. Tuhan yang memampukan. Tentunya kami merindukan bangsa dan negara ini senantiasa terbebas dari virus COVID dan Tuhan memulihkan. Ajar kami untuk senantiasa terus berharap kepada Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain, sambil kami juga melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga tindakan-tindakan yang kami lakukan tentunya juga mencegah bagaimana penyebaran virus corona ini terjadi. Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Allah yang Maha Kasih, ada banyak yang ingin kami sampaikan dalam syafaat kami, namun sungguh Engkau memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berserah ya Bapa, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak yang dikasih Tuhan, mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita memohonkan berkat Tuhan. Ini terimalah berkatnya. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Opa Oma dimanapun berada,
dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus